pada semangat belajar? Siap untuk belajar? Siap, Ibu. Baik. Hadir? Ada yang tidak hadir? Ibu absen dulu ya. Dan Ibu panggil namanya nanti, silakan diangkat tangannya. Adelia? Hadir, Ibu. Muhammad Yunus? Hadir, Ibu. Raisa? Hadir, Ibu. Rasti? Hadir, Ibu. Salsabila? Hadir, Ibu. Hadir semua ya, alhamdulillah tidak ada yang tidak hadir. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran kita ini berkah, kita mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah, maka dari itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk pemimpin doanya ibu panggil kepada anak kami ketua kelas, silakan. Teman, mari kita berdoa. Baru dimulai. Ya anak-anak ibu, ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita ibu dibaca oleh anak-anak ibu. Mari kita menyanyikan lagu Wajib Nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Pada anak kami silakan semuanya untuk berdiri. Sudah siap? Baik anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ibu tanya dulu, masih ingat tidak pelajaran kita sebelumnya minggu yang lewat? Masih. Oke, ibu tanya, apa pelajaran kita minggu yang lewat? Bagus, masih ingat bacaan kalimat thayyibah? Masih. Oke, ibu tes ya. Siapa yang tahu apa bacaan tasbih? Subhanallah. Masya Allah, bagus. Apa bacaan takbir? Apa bacaan tahmid? Alhamdulillah. Apa bacaan tahlil? La ilaha illallah. Masya Allah, luar biasa sekali ya anak-anak ibu, masih ingat pelajaran kita sebelumnya. Oke, nah untuk hari ini pelajaran kita adalah mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 di dalam Al-Quran ayat ke-13 ya. Nah, di sini ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu ya, mengaji tidak di rumah? Mengaji. Sudah mengkajinya, siapa yang sudah sampai Al-Quran? Oke, siapa yang masih Iqra? Tidak apa-apa, nggak usah malu. Nggak apa-apa ya, nah itu tahapan untuk belajar. Alhamdulillah sudah banyak yang Al-Quran ya. Baik, di bawah Al-Qurannya anak-anak ibu. Dulu dibuka Al-Qurannya dari Quran Surah Al-Hujurat ya, surah ke-49 ayat 13. Siapa yang bisa membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13? A'udzu billahi
minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada anak kami Mayul. Alhamdulillah bacaannya sudah mulai bagus ya. Tapi untuk anak kami perhatikan kembali untuk hukum tajwidnya. Nah, hari ini kita nanti akan membahas itu hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Tetap semangat ya anak ibu. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini coba diperhatikan ke depan anak ibu. Ada 3 nanti ya. Setelah kita belajar, maka ini yang diharapkan kepada kamu. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah bahwa peserta didik mampu membaca Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 dengan tartil. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 dengan baik. Dan yang ketiga, ya, peserta didik mampu membuat paparan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita, yaitu ibu yang bertanya kembali ya. Kita di sini akan membahas Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 ya. Nah, membaca Al-Quran itu ya, belajar membaca Al-Quran itu merupakan langkah pertama yang harus kita tempuh sebagai anak yang soleh. Kita sebagai orang muslim, sebagai seorang muslim yang baik, maka kita harus membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dengan baik. Kenapa? Al-Quran itu merupakan pedoman yang harus kita pahami isinya. Nah, kegiatan hari ini kita akan memahami apa sih isi pesan pokok yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Baik anak-anak ibu, coba diperhatikan ke depan. Nah, di sini ada 3 gambar, ya. Coba diperhatikan. Ibu bertanya, gambar yang pertama, kira-kira itu gambar apa itu? Mengaji. Mengaji. Oke, gambar yang kedua. Ya, pakaian adat Nusantara, bagus sekali. Gambar yang ketiga, coba. Saling menghargai. Karena di sini ada beragam ataupun berbeda keyakinan ya. Jadi saling menghargai. Nah, ini menunjukkan beberapa keberagaman. Nah, dari gambar tadi ya, kita perhatikan bahwa itu semua Allah menciptakan manusia ini dengan beraneka ragam ya. Itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia tadi ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan penciptaan keragaman itu adalah merupakan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, coba diperhatikan di sini lagi ada gambar di situ ya. Nah, di situ ada gambar sedang apa itu anak-anak ibu? Nah, ketika bergotong royong itu ada anak-anak, ya kan? Ada orang tua, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya. Ada yang beragama Islam, ada yang non-Muslim. Nah, ya, kenapa kita harus saling membantu? Walaupun kita sebenarnya berbeda. Nah, apa tujuannya itu? Kita kan disuruh untuk saling membantu. Kenapa? Karena kita berbeda, keberagaman. Tujuannya adalah agar dapat menumbuhkan rasa persaudaraan. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Kamu membutuhkan temanmu, temanmu juga membutuhkan kamu. Nah, saling melengkapi. Nah, kemudian tujuannya adalah juga agar
Tuhan menciptakan rasa persatuan. Baik anak-anak Ibu, di sini kita coba dengarkan ya bacaan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan Quran surah Al-Hujurat. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membaca Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 dengan tartil ya. Di sini sudah Ibu buatkan ya tanda daripada hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Tanda yang pertama yang berwarna biru. Warna apa ini? Biru. Nah, setiap nanti yang ada warna biru pada ayat tersebut, maka itu menunjukkan bacaan mat. Kalau kita temukan ada bacaan mat, itu dibaca panjang. Yang kedua berwarna merah. Warna merah itu nanti akan menunjukkan bacaan guna. Guna. Itu dibaca berdengung dengan bacaan panjang 2 harokat. Dan yang ketiga itu nanti yang berwarna hijau. Setiap nanti yang berwarna hijau itu menunjukkan bacaan qalqalah. Qalqalah itu gimana cara membacanya? Memantul. Kita mulai yang pertama ya ayyuhan nasu. Coba perhatikan di situ. Ada warna apa saja yang ada pada potongan ayat ya ayyuhan nasu? Merah, hijau, biru. Ada ya di situ warna biru maka bacaannya panjang. Ya ayyuhan nasu. Ada berwarna merah. Berwarna merah tadi apa hukum bacaannya? Guna. Bagus. Kalau dia berwarna biru, apa tadi bacaan hukum tajwidnya? Tepat sekali. Ya, kita lanjutkan. Inna khalaqnakum. Ya, di sini ada warna apa saja Nana? Warna merah. Kemudian warna apa lagi? Hijau. Warna apa lagi? Biru. Nah, yang
Kita mulai. Satu, satu, hapusnya ya Allah. Dua, dua, sayang Rasulullah. Tiga, tiga, Al-Quran kitabku. Satu, dua, tiga, Islam agamaku. Oke, berikan dulu tepuk tangan kepada kita. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang penjelasan Quran surah Al-Hujurat surah 49 ayat ke-13. Nah, ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia itu berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu berasal dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Oke, ini menekankan kepada kita bahwa persaudaraan yang universal, yang umum itu adalah akan menghapus yang namanya diskriminasi berdasarkan ras, baik dia berdasarkan suku, berdasarkan bangsa, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan keberagaman dan juga suku sebagai sarana untuk kita supaya saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Nah, keberagaman ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Baik, kira-kira sampai di situ sudah paham anak-anak Ibu? Oke. Nah, dari itu coba ya. Kita dengarkan dulu ada tampilan video di sini supaya kamu lebih paham dari materi kita ini. Baik anak-anak Ibu, coba siapa yang bisa menyimpulkan ya dari video yang kita tampilkan tadi? Baik anak Ibu, silakan. Raisa. Manusia itu sama hak dan kewajibannya menjaga persatuan, saling membantu, tidak menjelek-jelekan. Yang membedakan manusia adalah ketakwaan. Iya, bagus sekali. Berikan aplaus dulu kepada nih. Baik, di sini kita akan diskusi kelompok ya. Untuk tugasnya kita akan buat diskusi kelompok. Satu kelompok itu nanti kita buat 5 orang ya. Dan khusus nanti yang laki-laki, khusus nanti yang laki-laki itu kita buat satu kelompok 4 orang ya, khusus laki-laki. Nah, satu kelompok urutannya itu nanti kita buat kelompok 1 itu berurut dari absen ya. Oke. Sudah itu kita tentukan. Oke, absennya yang nomor 1 sampai nomor 5 itu kelompok 1. Selanjutnya nomor 6 dan seterusnya itu kelompok 2 dan seterusnya. Kita dengarkan dulu tugasnya itu ada 2 nanti ya. Yang pertama itu menjodohkan bagian-bagian ayat dan terjemahannya. Kemudian nanti yang kedua, silakan diskusikan ya dengan teman sekelompoknya
keberagaman apa yang kamu temukan di sekitar. Baik, silakan maju yang kelompok 1. Innallaha alimun khabir. Apa artinya? Sungguh Innallaha alimun khabir. Apa artinya? Oke. Boleh duduk? Dilanjutkan kelompok 2. Oke. Inna khalaqnakum. Apa artinya? Sungguh kami telah menciptakan kamu. Indallahi atqakum. Apa artinya? Oke, di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Boleh duduk? Kita lanjutkan presentasi dari tugas kelompok yang kedua, yaitu mengenai keberagaman di sekitarku. Kita persilakan dari kelompok 1. Menggunakan barcode. Akan Ibu bagikan kertasnya ya. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart. Silakan perhatikan ke depan. Take it into her side. La 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 la. La 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 la. supaya pembelajaran kita ini juga mendapatkan keberkahan dari Allah, ya. Kita tutup dengan doa. Silakan dulu duduk semuanya dengan rapi. Oke, siap? Siap. Baik, kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya, dengan doa kafaratul majelis.
pelajarannya. Kita lanjutkan pelajaran kita minggu depan, yaitu membahas mengenai menghafal Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.